memang, problematika kebijakan subsidi energi ini ya, dari tahun ke tahun terus menyandra, pemerintah, ya ini memang pertimbangan utamanya karena kekhawatiran pemerintah ini punya akses yang begitu besar kepada ekonomi dan sosial masyarakat. Nah ini tarik-menarik ini, apakah kebijakan subsidi BBM memang harus diubah secara, dramatis dari terbuka menjadi tertutup, ini kan implikasinya yang selama ini menjadi persoalan, bukan persoalan teknis. Jadi persoalan teknis itu sebetulnya adalah bagaimana supaya pemerintah bisa meredam segala macam eksesnya tadi. Nah, kalau kita bicara ekses, ya, di bulan Mei dan Juni tahun lalu itu kan pemerintah akhirnya, eee, apa, mundur untuk melakukan reformasi kebijakan subsidi karena waktu itu kenaikan harga minyak mentah dunia melonjak tinggi sehingga pemerintah akhirnya terpaksa menambah kuota, menambah, subsidi dan kompensasi energi menjadi 502 triliun. Itu saja sebetulnya sudah menjadi cerminan bahwa pemerintah memang ragu untuk melakukan, reformasi subsidi energi. Nah, kemudian ya ini kan imbasnya pada akhirnya akan membuat ya masyarakat, pada akhirnya terlena bahwa ketika ada gejolak harga BBM, ya, itu pemerintah pasti akan menambah kuota, menambah subsidi dan kompensasi energi. Nah, memang, kita paham pemerintah punya pertimbangan ini punya eksesnya inflasi. Jadi inflasi di 2002, lalu sampai Desember itu 5,5%. Memang, penyumbang inflasi yang terbesar ya salah satunya adalah dari bahan bakar dan transportasi. Bahkan transportasi sampai Desember tahun lalu itu inflasinya 15,3%. Nah ini memang tidak main-main kalau misalnya kebijakan ini dilakukan, memang ada eksesnya terhadap inflasi. Nah, kalau inflasi yang tinggi sampai double digit ini kan juga punya implikasi ke sektor-sektor lain. Nah, ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Nah, maka dari itu saya pikir bagaimana strategi mengabsorb atau meredam dampak inflasi itu tidak meluas. Dampak inflasinya ada tetapi tidak luas dan bisa terukur. Nah, saya pikir dengan wacana, pembatasan distribusi BBM subsidi yang sebelumnya misalnya berdasarkan kriteria kendaraan roda, 4 dilarang ataupun berdasarkan cc, itu menurut, kami masih punya celah punya celah bahwa ini masih akan terjadi, kebocoran ataupun masih, melebihi yang ditargetkan. Tadi Pak Saleh juga mengatakan masih ada, ruang bagi, konsumen untuk mengakali sistem yang dibuat. Nah, kalau menurut kami memang dari awal bahkan sebelum pandemi mengusulkan agar subsidinya langsung targeted ke individu ataupun rumah tangga. Artinya memang kuota subsidi ini diberikan langsung ke rumah tangga berdasarkan kriteria, kemampuan, masyarakat. Nah, memang ini akan cukup rumit memang kalau kita pikirkan akan cukup kompleks bagaimana mempersiapkan data, tetapi ini sebetulnya bisa menjadi momentum untuk juga perbaikan, kebijakan subsidi di sektor yang lain gitu, di sektor pangan, di sektor pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa kita buat kebijakan ini secara parsial di, sektor energi, di sektor pangan dan lain sebagainya. Nah, saya pikir itu Mbak kalau untuk, fundamental kebijakan ini harus jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah, harus berbasis, target itu berbasis rumah tangga ataupun individu. Baik Pak Abra, jadi artinya kalau kita lihat memang dari subsidi BBM ini untuk kenaikannya bisa menyumbang kepada inflasi. Tapi Pak, ini untuk saat ini kan sebetulnya begitu ya, Pertamina ini kan sudah menjalankan program subsidi tepat sasaran melalui Pertamina begitu ya, yang inputnya nanti berupa data pengguna serta kendaraan yang selama ini memang banyak mengkonsumsi BBM subsidi begitu, walaupun sebetulnya mereka ini harusnya bukan membeli BBM yang subsidi begitu. Nah lalu juga sebetulnya kalau menurut Anda ini bagaimana sebetulnya nanti ke depannya data yang terlacak dari My Pertamina ini untuk bisa efektif dan juga efisien untuk bisa membasmi pengguna-pengguna yang sebenarnya ini tidak berhak begitu untuk mendapatkan BBM subsidi. Oh iya, iya Mbak Sita, jadi terkait dengan mekanisme tadi ya, saya pikir ya sistem, tetap perlu disiapkan tadi dengan aplikasi My Pertamina, tetapi tetap yang menjadi, urgensinya adalah payung hukumnya. Dari sisi regulasi bagaimana revisi Perpres 191 tahun 2014 ini bisa segera dieksekusi, ya karena kan sistem itu sebetulnya hanya tools, hanya alat ya untuk bisa, bagi badan usaha melakukan pembatasan. Karena kalau misalnya tidak ada payung hukum yang kuat, jika ini dipraktekkan pun kan ini juga akan tetap menimbulkan, keresahan sosial, akan menimbulkan gejolak di masyarakat gitu. Baik,
pada penerapan misalnya pembatasan tadi volumenya dibatasi ataupun, kriteria tertentu. Jadi tetap, apa, aplikasi ya ataupun, platform itu hanyalah instrumen untuk mendukung kebijakan yang memang dibuat pemerintah.